Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, updaters dimanapun Anda berada. Saya Aulia Rahmawati dalam program Dokter Kita. Kali ini kita akan membahas persoalan gangguan ginjal akut yang akhir-akhir ini banyak menyerang anak di bawah 5 tahun. Dan banyak yang beranggapan bahwa gangguan ginjal akut pada anak disebabkan oleh vaksin COVID-19 dan sirup. Nah, untuk menjawab pertanyaan atau keresahan dari masyarakat, di studio kami sudah hadir Dr. Rini Sulfiani, selaku dokter spesialis anak di Rumah Sakit R. Samsudin SH. Namun sebelum itu, mari kita simak video berikut ini. Gangguan ginjal akut pada anak menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Indonesia hingga hari ini, karena mengakibatkan ratusan anak meninggal dunia. Menurut surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemenkes, gangguan ginjal akut dapat diartikan sebagai penurunan cepat dan tiba-tiba pada fungsi filtrasi ginjal. Kondisi ini biasanya ditandai oleh peningkatan konsentrasi kreatinin serum atau azotemia dan penurunan produksi urin. Selain itu, Kemenkes juga mengungkapkan jika penyebab dari penyakit gangguan ginjal akut diduga karena kandungan zat kimia diethylene glycol dan ethylene glycol pada obat sirup anak. Hal tersebut mengacu pada data yang dilaporkan dari rumah sakit di 28 provinsi di Indonesia, yang menunjukkan hasil pemeriksaan konsisten bahwa faktor resiko terbesar penyebab gangguan ginjal akut pada anak merupakan efek dari EG dan DEG pada obat sirup. Setelah mengetahui hal tersebut, Kemenkes bersama BPOM langsung melakukan pemeriksaan laboratorium dan telah menarik sebanyak 73 obat sirup dari 5 perusahaan farmasi di Indonesia yang mengandung diethylene glycol dan ethylene glycol. Sebelumnya, Kemenkes juga telah memberikan himbauan kepada orang tua untuk tidak memberikan obat sirup untuk anak. Halo dokter, bagaimana kabarnya? Sehat ya dok? Halo juga Mbak Aul, halo juga updaters. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah dok, saya ingin memulai pertanyaan yang sederhana nih. Ya. Mungkin updaters di rumah masih banyak yang belum paham mengenai fungsi dari ginjal sendiri. Nah boleh dijelaskan dok? Ya, ginjal manusia itu ya, termasuk anak-anak itu ada di rongga badannya, di rongga abdomen, jadi di rongga perut. Itu ada di belakang rongga perut. Itu kita punya dua, kiri dan kanan. Fungsinya itu yang pertama dia untuk mengeluarkan cairan tubuh yang berlebihan. Kemudian untuk sekalian untuk membuang racun tubuh. Ya. Jadi semua racun-racun tubuh itu dibuangnya lewat ginjal. Kemudian lagi ginjal itu akan mengatur tekanan darah. Jadi kalau misalnya ginjalnya rusak, biasanya tensinya juga akan berubah, misalnya tinggi. Kemudian ginjal juga mempunyai fungsi, dia memproduksi hormon yang mengatur sel darah merah. Jadi kalau misalnya kena gagal ginjal kronik, biasanya dia anemi, kurang darah. Jadi kalau misalnya ada gangguan fungsi dari ginjal tersebut, ya, jadi terganggu semua
Oke, berarti kalau salah satu fungsi dari ginjal terganggu, maka akan berpengaruh ya pada Ya, kalau organ misalnya yang lain. kalau misalnya ginjalnya ada gangguan fungsi, ya hal-hal yang tadi itu yang fungsi-fungsinya akan terganggu semua. Jadi Oke, berarti updaters di rumah tetap menjaga kesehatan ya dok, karena kesehatan itu sangat amat penting. Nah dok, Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia sudah memberikan temuan atau laporan bahwa tercatat 241 kasus sampai 50% angka kematian pada anak nih dok. Sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab dari gangguan ginjal sendiri dok? Jadi gangguan ginjal itu bisa dari secara fungsional ya, misalnya ginjal itu sangat dipengaruhi oleh penyakit di tubuh yang lain, nggak cuma di ginjal aja. Jadi kalau kita punya infeksi yang lain, nah ginjal juga bisa berpengaruh jadi rusak juga gitu. Jadi misalnya kita kekurangan cairan misalnya pada anak yang muntah, mencret, itu kan kekurangan cairan tuh. Jadi dehidrasi istilahnya, ginjalnya juga jadi terganggu fungsinya. Oke, berarti kalau kurang minum juga berpengaruh Iya, ya dok? pengaruh. Atau misalnya ada infeksi di ginjal, itu juga pengaruh. Atau misalnya ada sumbatan, misalnya bekas luka di saluran air kencing, itu kan tersumbat, itu juga pengaruh. Jadi banyak yang menyebabkan gangguan fungsi ginjal itu. Nah, kalau yang Kemenkes itu, gangguan fungsi ginjal akut itu tiba-tiba kok banyak pada akhir Agustus kasusnya. Tadi dikoreksi aja ya, tadi itu mungkin yang tadi disebut 254 itu mungkin kapan gitu. Nah yang terakhir terbaru itu sekitar yang terbaru itu sekitar 324. Aduh, semakin melonjak berarti ya dok? Nah kemudian yang meninggal itu memang 50% lebih, 194 lebih. Dari gitu. kasus sampai 50% ya angka kematian. Nah dok, sebenarnya apakah benar nih penyebab dari gangguan ginjal itu diakibatkan dari vaksin? Jadi waktu pas sebenarnya kan dari bulan Januari itu udah mulai ada kasus, tapi tiba-tiba melonjak yang bulan akhir Agustus itu. Nah kemudian ditelitilah oleh para ahli itu, diteliti kenapa tiba-tiba kok melonjak sangat tinggi gitu. Dicari apa kemungkinan COVID, tapi kan kalau COVID si pasien-pasien anak itu yang menderita gagal ginjal ini dicek darahnya, tapi ternyata antibodi COVID-nya juga nggak ada. Gitu, cuma ada berapa lah, cuma sedikit. Kemudian kalau dianggap dari vaksin, kan umur kurang dari 6 tahun mah belum divaksin. Belum mendapatkan vaksin karena kasusnya itu yang paling banyak kurang dari 5 tahun. 5 tahun kurang itu banyak sekali kasusnya. Kalau yang lebih dari 5 tahun itu cuma sedikit gitu. Jadi kita cari lagi tuh kemungkinannya apa gitu. Selain dari vaksin ya. Kemungkinannya mungkin virus, mungkin adenovirus. Tapi juga kasusnya cuma 1-2 gitu. Jadi cari lagi kenapa. Nah, kebetulan WHO itu launching bahwa ada kasus di Gambia sama gangguan ginjal akut yang disebabkan oleh si pelarut sirup itu. Dari kandungan sirup ya. Jadi dia supaya melarutnya bagus, dicampur itu etilen glikol itu. Ada zat ada senyawa itu gitu. Jadi sebenarnya zat si pelarutnya itu dia sebenarnya nggak si polyethylene glycol itu nggak apa-apa gitu, tapi kalau dia pengolahan pelarutnya itu nggak benar, akhirnya ada cemaran namanya etil glikol, dan di etil glikol yang menyebabkan merusak infeksi itu, yang merusak ginjalnya itu. Nah dok, mungkin ada gejala awal atau ciri-ciri yang bisa kita lihat secara fisik untuk pengidap gangguan ginjal sendiri? Kalau ginjal, kita lihat tadi kan fungsinya untuk mengeluarkan cairan yang berlebih dari tubuh. Jadi kalau misalnya yang dini aja, yang pertama kali dilihat adalah dari air kencingnya. Jadi kalau misalnya frekuensinya, jadi berapa kali dia BAK-nya, kemudian jumlah urinnya, jumlah si air sendinya itu, dan warnanya dilihat dari situ. Berbeda ya dok? Seperti kalau misalnya di kamar mandi umum nih, toilet umum itu suka ada makin keruh dia, makin warnanya makin gelap, berarti minumnya kurang ya itu. Jadi kalau warnanya gelap itu mungkin dia kurang cairannya. Kemudian kalau frekuensinya itu kita kalau misalnya anak yang sudah lebih besar itu tidak akan sering BAK-nya, cuma kita harus cek tiap 3 sampai 4 jam.
apakah dia BAK atau tidaknya. Kalau misalnya tidak BAK, misalnya sampai 6 jam, hati-hati apakah dia dehidrasi atau memang ada gangguan fungsi ginjalnya. Oke, berarti untuk updaters yang memiliki anak balita yang memiliki ciri-ciri seperti itu, jangan sungkan, langsung periksakan saja ke dokter ya dok ya. Nah dok, kenapa untuk gejala kali ini tuh banyak diderita oleh anak di bawah 5 tahun? Ya tadi mungkin ya kalau misalnya kalau benar dari sirup, mungkin itu tadi dari kemasan sirupnya itu ada campuran cemaran. Sebenarnya diolah nih waktu pas didaftarkan di BPOM, kan semua obat-obat itu didaftarkan di BPOM. Didaftarkan bahwa memang tidak ada zat yang membahayakan, jadi aman lah gitu. Tapi ternyata sekarang mungkin ada beberapa hal, misalnya pabrik si campuran polietilen glikolnya itu mungkin berasal dari pabrik yang berbeda. Nah itu dia mungkin akhirnya mungkin oknum ya dok? Mungkin itu. Oke baik. Nah dok, bagaimana untuk di Sukabumi sendiri, apakah sudah ada anak yang terpapar gangguan ginjal? Nah mungkin untuk anak di Sukabumi ini pasiennya mungkin karena sudah ada riwayat sebelumnya atau karena terdampak dari zat tersebut? Kalau di Sukabumi, anak yang mengalami gangguan ginjal ada beberapa, tapi memang dia penyebabnya berbeda. Kalau penyebab yang paling banyak di Sukabumi biasanya karena infeksi. Nah, kalau salah satu penyebab gangguan ginjal itu, salah satunya adalah misalnya nih, dia borok nih. Borok itu kan ada bakterinya. Atau misalnya dia sakit tenggorokan, itu juga ada bakterinya. Nah, si bakteri itu kalau kita tidak memusnahkan, kita tidak berikan antibiotik, itu akan menyerang ke ginjal. Itu berpengaruh ya dok? Ada pengaruhnya, makanya di Sukabumi sih banyaknya seperti itu. Jadi memang bukan yang penyebab yang sekarang yang senyawa itu. Alhamdulillah sih belum ada yang sekarang sih, ya cuma beda penyebabnya aja. Baik updaters, masih bersama kami di program Dokter Kita. Nah, baik, lanjut nih dok, sebenarnya apa sih yang membedakan gagal ginjal dengan gangguan akut pada ginjal? Kalau gagal ginjal itu buang air kecilnya itu tidak ada, sampai tidak ada. Dia, fungsi ginjalnya sudah tidak ada. Tapi kalau gangguan mungkin dia masih ada air keseninya, ya jadi berkurang aja tapinya dia gitu, atau warna air urinnya sudah berubah. Gitu. Nah untuk gangguan ginjal sendiri, jangka waktu untuk perusakan ginjalnya itu cepat apa bagaimana? Nah kalau yang sekarang, yang kasus yang sekarang lagi heboh ini, itu cepat sekali. Ya, jadi dia mendadak, cepat perburukannya tuh sampai meninggalnya tuh cepat. Gitu. Jadi memang kenapa kenapa memang jadi heboh itu karena banyak yang meninggal kasusnya gitu. Karena prosesnya sangat cepat ya dok. Jadi orang tua mungkin tidak ngeh ya bahwa air kencing anaknya itu jadi berkurang gitu. Makanya mungkin updaters sekarang harus sering melihat popok anak kita tiap 3 jam terisi atau tidaknya gitu, terus warnanya gimana gitu. Kadang orang nggak ngeh kali ya. Karena mungkin gejalanya sama tiba-tiba aja dia bengkak, itu kan terjadi bengkak juga. Iya, jadi kalau awal-awal deteksi dini itu si frekuensi, si jumlahnya itu kan berkurang. Tapi lama-lama kalau didiemin nih kerusakan ginjalnya lebih dari 50% udah rusak, itu kelihatan tuh udem, jadi bengkak. Di daerah mana tuh dok kalau bengkak? Di muka, di wajah, di mata. Terus mungkin bisa karena cairannya yang tidak keluar ya? Makanya itu udah jelek, jadi udah perburukannya lebih cepet gitu. Terjadi pembengkakan. Makanya kalau dari awal mungkin kurang, pipisnya berkurang aja, mungkin itu harus lebih dideteksi lebih dini. Karena racun yang menumpuk di dalam tubuh sampai mengakibatkan pembengkakan ya dalam tubuh. Baik dok, kali ini ada pertanyaan dari updaters di rumah dari @rahayu24 nih. Untuk pertanyaannya, kita sebagai orang tua punya anak kecil, tidak menutup kemungkinan selama ini hampir seusia anak sudah memberikan macam-macam obat, entah obat itu aman atau tidak. Nah untuk pertanyaannya dok, bagaimana kita tahu anak kita terpapar dan mungkin efeknya tidak terlihat sekarang-sekarang, bahkan bisa terlihat berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Nah apakah harus memeriksakannya ke lab? Boleh langsung dijelaskan dok?
Ya, jadi prinsipnya obat itu adalah racun. Jadi kalau misalnya kita dengan dosis yang tertentu, dengan range dosis yang sudah diatur, itu bisa mengobati gitu. Tapi obat itu nggak cuma obat aktifnya aja, dia juga ada komposisi yang lain campuran seperti sirup. Dia gimana supaya homogen larutannya dicampur dengan polyethylene glycol yang tadi itu. Jadi memang kalau bentukan obat itu nggak cuma bentuk aktifnya aja, tapi ada campuran-campuran yang lain. Kalau misalnya dalam dosis yang sudah ditetapkan, sudah yang direkomendasikan sudah memang ada rekomendasinya dan dengan dosis yang tertentu, itu sebenarnya aman. Sekarang bagian industri farmasi yang bisa mengolahnya aman untuk pasien atau tidak gitu. Tapi kalau ada bahan tercemar, itu yang memang jadi tidak aman. Makanya mungkin sekarang ada kasus seperti ini, mungkin itu karena ada bahan yang tercemar gitu. Jadi kalau pada dosis yang tinggi, dia akan membuat tubuh rusak gitu. Nah, kalau misalnya itu kan sebenarnya obat itu dia akan metabolisme akan diolah di hati ya. Jadi semua obat itu diolah di hati. Jadi kemudian dikeluarkan lewat ginjal. Jadi kalau misalnya terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan dosis, nah mungkin yang akan rusak hati atau ginjal kita gitu. Kalau misalnya ada gejala dini, gejala awal khususnya untuk ginjal ini, yaitu tadi kalau ada BAK frekuensinya kurang, itu harus cepatlah kita cek. Jangan-jangan memang ada dari obat gitu. Tapi sebenarnya itu jarang sekali sebenarnya. Kecuali kalau obat-obat yang dosis tinggi yang tidak sesuai dengan dosis itu biasanya. Kalau misalnya pengen tahu, ya silahkan dicek air kencingnya, kemudian nanti ada cek darah yang namanya ureum creatinine. Penanda gangguan fungsi ginjal. Iya. Nah, baik updaters, masih bersama saya Aulia Rahmawati dan narasumber kita pada siang hari ini Dr. Rini selaku dokter spesialis anak di Rumah Sakit R. Samsudin. Nah, Dok, ada riset temuan yang menyebutkan bahwa penyakit gangguan ginjal akut ini disebabkan oleh obat sirup ya, Dok. Nah, bahkan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah melarang dan menarik 73 obat sirup yang diproduksi oleh 5 perusahaan farmasi di Indonesia. Nah, bagaimana bila ada masyarakat atau orang tua yang sudah terlanjur memberikan obat tersebut, Dok? Sebenarnya yang sekarang yang terupdate 96 ya, kalau nggak salah obat-obatnya ya. Obatnya banyak dan itu udah ditarik sebenarnya. Kalau sudah terlanjur ya kita awasi, observasi bagaimana fungsinya. Tadi balik lagi gimana air seninya, frekuensinya berapa kali, minimal tiap 3 atau 4 jam dia harus BAK, kemudian jumlah air kencing kita itu minimal 1,5 sampai 2 cc per kilo per jam gitu. Kemudian warnanya gimana? Kalau misalnya ada tanda-tanda tadi jumlahnya kurang, frekuensinya kurang, ada warna yang berbeda, cepat konsultasikan. Nanti setelah dikonsultasikan biasanya kita cek air kencingnya, kita cek laboratoriumnya, nanti baru kelihatan. Baik. Nah, dokter, baru-baru ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah mengumumkan bahwa ada temuan obat penyakit ginjal akut ya, Dok. Nah, untuk di Sukabumi sendiri apakah sudah terdapat di apotek-apotek? Obatnya itu mahal ya. Itu kan dari luar ya. Dari Singapura, dari Australia, kemudian dari Jepang. Ada sekitar 200 sekian lah ampulnya. Satu ampul itu 16 juta. Tapi kalau misalnya untuk pasien itu udah digratiskan oleh pemerintah. Itu karena kasusnya di kita nggak ada, itu tidak diberikan, dan itu pun biasanya di rumah sakit besar. Jadi memang kita nggak dapat karena memang kasusnya pun nggak ada gitu. Nah, untuk penawarnya sendiri, untuk penawar dari penyakit ginjal sendiri atau penawar dari zat kimia yang tadi sudah kita singgung, Dok? Ya itu tadi obat yang obat tadi itu kimia, ya? Itu obat penawarnya, jadi antidotumnya. Nah, jadi waktu pas tanggal berapa ya? 25 Oktober itu baru datang. Kan biasanya meninggal lagi tuh pasien tuh banyak sekali, lebih dari 50% lebih. Nah, begitu obat itu datang,
pasien itu jumlah kematiannya berkurang, yang tadinya jelek dia stabil, jadi memang ada perubahan gitu. Berarti ada penurunan ya setelah adanya obat tersebut. Nah dok, sekarang ada pertanyaan lagi dari updaters di rumah dari @rika_rahmawati. Untuk pertanyaannya, wah mantap katanya SU program barunya. Nah mau tanya dok, gejala dini untuk penyakit ginjal pada anak seperti apa ya dok? Mohon dijelaskan. Nah untuk pemilihan obat yang aman untuk anak kayak gimana dok? Ya, kalau untuk obat yang aman untuk anak, untuk saat ini sirop tidak diberikan dulu ya, karena ini masih diteliti semua obat sirup itu masih diteliti oleh industri farmasinya. Ini kadarnya membuat tidak aman enggak gitu. Jadi diteliti oleh masing-masing industri farmasinya, diawasi oleh BPOM. Jadi untuk sementara ini obat sirup tidak diberikan, tapi masih boleh kalau misalnya obat serbuk terus kita campur dengan air kita gitu, bukan dengan pelarut yang dari dari apotek atau dari mana. Jadi hati-hati untuk pelarut-pelarut yang sirup itu, yang udah berbentuk sirup itu tidak diberikan. Jadi sekarang masih bentuknya puyer atau bentuk puyer dari indikasi air gitu. Gitu. Terus apa tadi ya yang satunya? Untuk obat yang aman dok? Yaitu obat yang sekarang itu belum ada rekomendasi obat yang diberikan. Ada beberapa sih rekomendasi, ada beberapa obat, tapi kemarin dicoba lagi, dicek lagi gitu. Jadi untuk untuk yang di rumah, updaters yang punya anak di rumah, untuk sementara kita pakainya tablet ya. Sediakan yang tablet. Kalau misalnya untuk obat demam, biasanya kan anak-anak tuh demam, apalagi sekarang nih cuacanya seperti ini, banyak sekali yang demam, batuk gitu. Jadi obat tablet kalau beratnya 10 kiloan kita bagi 4 tabletnya ya, bagi 4. Kalau beratnya sekitar 20 kilo kita baginya 2 gitu. Jadi dengan pisau yang tajam dibagi 2, kemudian dikasih air dilarutkan gitu. Untuk sementara nah, itu. Nah ini untuk gejala dininya katanya dok yang bisa dilihat secara fisik mungkin. Gejala dini gangguan fungsi ginjal tadi lihat frekuensi BAK-nya, terus jumlah BAK-nya sama warna BAK-nya. Kemudian kalau misalnya dia sudah berkembang yang lebih parah, dia bisa menjadi bengkak tubuhnya, kemudian bisa kejang, bisa penurunan kesadaran. Jadi hati-hati kalau misalnya anak kita demam, kemudian diare itu jadi kekurangan cairan jadinya ya, akan membuat derita jadi si ginjalnya. Kemudian atau ada gangguan saluran nafas, misalnya batuk pilek, kemudian tadi frekuensi airnya berkurang, frekuensi air kencingnya. Jadi hati-hati aja itu. Baik, sebelum mengakhiri perbincangan kita, mungkin dokter ingin memberikan tips nih buat masyarakat di luar sana untuk penanganan atau pengobatan dari penyakit gangguan ginjal tersebut. Jadi untuk updaters, kita pelihara organ tubuh kita, khususnya ginjal yang untuk sekarang, yaitu jangan sampai kita kekurangan cairan. Kita minum air putih yang sesuai, jangan sampai kekurangan, kemudian hindari infeksi supaya infeksi itu tidak mengakibatkan gangguan ginjal. Ya, untuk sekarang untuk pembuat obat-obat sirup tidak dulu diberikan sampai pemerintah selesai melakukan penelitian obat sirup tersebut aman atau tidaknya. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak dokter. Oh iya, untuk updaters yang tadi sudah bertanya, berhak mendapatkan voucher pulsa senilai Rp100.000 yang dipersembahkan oleh Universitas Nusa Putra, dan dipersilakan untuk menghubungi nomor WhatsApp 0852 100 42696. Sampai jumpa di program dokter kita selanjutnya. Salam Sukabumi Update, salam sehat.